Sebelumnya shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama saya mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam setiap kehidupan saya. Yang kedua saya membilang terima kasih kepada dosen pengampu dengan sapa Dr. Marde Christian Stanley Mawikere yang telah memberikan kesempatan dan waktu untuk memilih salah satu topik yang akan saya bahas. Namun dari pertemuan pertama hingga pertemuan yang ketujuh, saya memilih topik di pertemuan keempat dengan judul pengembangan kerangka teoritis dan argumentasi. Nah, sebelum saya menjelaskan pengembangan kerangka teoritis dan argumentasi, perkenalkan, nama saya Gerson Lagewa. Saya berasal dari Maluku Utara dan saya berkuliah di kampus YKN Manado. Nah, sekarang prodi saya itu prodi dan semester saya semester 2. Oke, saya akan membahas. Nah, teman-teman, pada pertemuan sebelumnya, itu di pertemuan ketiga, bagaimana kita sebagai peneliti kita fokus pada masih berada pada tahap merumuskan masalah dan pertanyaan peneliti. Namun di pertemuan yang keempat ini atau pada tahap yang keempat ini, kita sebagai peneliti mulai memasuki bagian yang lebih mendalam, yaitu membangun kerangka teoritis dan argumentasi teologis. Nah, saya akan jelaskan dalam penelitian teologi konseptual, kerangka teoritis bukan hanya kumpulan teori. Nah, kerangka teoritis adalah fondasi berpikir yang membuat peneliti memahami masalah secara ilmiah. Jadi, kita sebagai peneliti, kita harus memahami masalah-masalah yang kita angkat secara ilmiah dan teologis. Nah, sementara itu argumentasi adalah cara peneliti mempertanggungjawabkan. Jadi, bagaimana argumentasi kita bertanggung jawab ketika kita mengangkat salah satu topik secara ilmiah dan teologis. Kita harus bertanggung jawab di posisi pemikirannya secara logis dan akademis. Nah, teman-teman, mulai tahap ini kita sebagai mahasiswa harus belajar dialog dengan para teolog, mengkritisi pemikiran, menyusun sintesis, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat, kita harus berpikir kritis juga, menyusun sintesis, serta membangun posisi teologis yang bertanggung jawab. Nah, rekan-rekan atau teman-teman, kita harus bertanggung jawab apa yang sudah kita angkat menyangkut dengan judul-judul atau bagaimana yang kita teliti di lapangan nanti. Yang berikut, membangun posisi teologis yang bertanggung jawab. Kita tadi bagian A, sekarang kita masuk bagian yang B. B itu deskripsi umum pengembangan kerangka teoritis. Nah, teman-teman, dalam penelitian teologi konseptual, mengembangkan kerangka teoritis merupakan inti dari proses pemikiran akademis. Jadi teman-teman, pengembangan kerangka teoritis itu merupakan inti dari proses pemikiran akademis. Jadi pemikiran kita sebagai akademis, bagaimana kita memikirkan sesuatu yang kita proses, atau di tahap ini terjadi beberapa proses penting. Yang pertama, dialog dengan literatur. Literatur ini sangat penting kita berdialog secara terstruktur. Nah, kita sebagai peneliti harus berdialog dengan berbagai pandangan teologis. Jadi pandangan Calvin, pandangan lain sebagainya, itu kita harus berdialog. Contohnya ketika membahas klasik dan kita membahas kasih. Kita membahas tentang kasih, inklusivitas. Gereja penelitian perlu melihat bagaimana para teolog memahami kasih universal Allah dan bagaimana gereja menerapkan dalam kehidupan nyata. Jadi, dua hal ini penting, bagaimana kita sebagai memahami kasih yang universal dan Allah dan bagian gereja merupakan dalam kehidupan nyata. Bagaimana kita mengimplementasikan di dunia nyata nanti. Nah, yang kedua yaitu klarifikasi konsep.
Nah, klarifikasi konsep ini saya akan jelaskan. Kerangka teoritis membantu menjelaskan makna suatu konsep, misalnya konsep kasih. Kasih tidak hanya dipahami sebagai sikap emosional, tetapi bagaimana kita harus kritis teologis. Di dalam kasih kita harus kritis ketika mereka tidak lagi menggunakan nilai-nilai kasih atau tidak sesuai dengan konteks Alkitabiah. Di situ bagaimana kita berargumentasi. Saya memberikan contoh penelitian juga melakukan evaluasi kritis. Saya memberikan contoh praktis eksklusivitas. Nah, eksklusivitas ini gereja dapat dikritik jika bertentangan dengan ajaran universal, yaitu ajaran Kristus. Jadi ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitabiah, ajaran tidak sesuai dengan Kristus, kita harus bagaimana mengkritisi supaya sesuai dengan Alkitabiah, sesuai dengan ajaran-ajaran yang kita pegangi. Nah, berikutnya itu konstruksi pemikiran baru. Nah, di mana kita mencari celah untuk mengeksplorasi pemikiran-pemikiran yang baru. Nah, hakikat kerangka teoritis dalam penelitian teologis konseptual, kita harus memiliki pemikiran yang baru. Nah, kita masuk di C yang tadi saya sudah baca, yaitu hakikat kerangka teoritis dalam penelitian teologis konseptual. Definisi kerangka teoritis. Nah, kerangka teoritis adalah struktur konseptual yang dibangun dari teori, konsep, dan pemikiran teologis untuk memahami dan menganalisis masalah penelitian. Jadi bagaimana masalah penelitian yang ada di lapangan, di situ kita harus menganalisis. Menganalisis ini kita cari tahu struktur dan konseptual itu gimana. Nah, itu. Terus selanjutnya fungsi yang pertama itu yaitu bagaimana kita memahami masalah yang ada di lapangan. Yang kedua yaitu menganalisis isu-isu yang ada di lapangan supaya dia korelasi dengan apa yang kita sudah observasi. Membangun argumentasi. Nah, membangun argumentasi ini argumentasi yang cukup teologis yang ada di dalam argumentasi tersebut. Saya memberikan contoh, jika penelitian membahas inklusivitas gereja, maka kerangka teoritis membantu melihat. Jadi kerangka teoritis ini membantu melihat apa itu kasih universal, bagaimana gereja memprakteknya kasih. Nah, itu. Dan mengapa inklusivitas penting secara teologis. Yang pertama, yang berikut itu fungsi kerangka teologis. Berikut memberikan landasan epistemologi. Nah, memberikan landasan epistemologi ini sangat penting karena kerangka teoritis memberikan dasar pengetahuan yang ilmiah. Jadi ilmiah ini yang membuat pengetahuan yang lebih ilmiah sesuai dengan penelitian-penelitian. Nah, penelitian tidak boleh hanya berdasarkan pengalaman pribadi. Nah, kita lihat jangan kita berasumsi dengan pengalaman pribadi sendiri, jangan berasumsi dari pemikiran kita sendiri, tetapi bagaimana penelitian harus betul-betul untuk asumsi dari pemikiran orang lain lagi. Contohnya membentukkan arahan analisis. Jadi kita sesuai arahan. Nah, kerangka teoritis membantu meneliti tetap berfokus pada persoalan utama. Jadi bagaimana kita sebagai peneliti, kita tetap berfokus di persoalan utama yang kita teliti, supaya kerangka pemikiran kita itu dia terstruktur atau dia korelasi. Berikut kita akan membahas, masuk di bagian berikut, yaitu menjadi dasar dialek atau dialog dengan literatur. Literatur ini penelitian dapat membandingkan berbagai pandangan teori, berbagai pandangan teologis. Yang berikut menghadirkan subjektif. Subjektif ini juga penting di kalangan kita sebagai mahasiswa. Nah, lanjut, yaitu kerangka teoritis membantu penelitian tetap berfokus pada persoalan utama. Nah, persoalan utama itu penting. Kita lanjut lagi, kerangka teoritis membantu penelitian agar berfokus pada persoalan utama, menjadi dasar dialek dengan literatur. Nah, itu sangat penting, teman-teman. Nah, berikut sumber dan basis kerangka teologi. Nah, sumber ini sangat penting. Kerangka teologi dalam penelitian teologi dapat bersumber dari beberapa hal. Nah, beberapa hal ini, yang pertama, tradisi teologi seperti teologi klasik, teologi sistematika, teologi biblika. Contohnya pemikiran Agustinus, Calvin, Calvert, dan lain sebagainya, Lutheran, akademik, dan kontemporer. Nah, kita bisa lihat
kita bisa lihat perspektif interdisipliner. Penelitian teologi juga dapat menggunakan filsafat, etika, ilmu sosial. Jadi itu penting kita menggunakan etika, etika sosial dan ilmu filsafat itu penting. Terus yang terutama adalah studi budaya, bagaimana kita melihat persoalan-persoalan yang ada di lapangan nanti. Nah, kerangka persoalan gereja sering berkaitan dengan realitas sosial. Nah, kita lihat konteks teologis. Penelitian harus memperhatikan realitas di gereja. Bagaimana kita harus lihat di gereja. Nah, terus identifikasi konsep kunci. Nah, penelitian harus membentuk konsep utama penelitian. Saya memberikan contoh yaitu kasih universal, eksklusivitas gereja. Dan berikut, konsep ini diambil dari rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Jadi beberapa hal penting ini diambil dari rumusan masalah, kasih universal, eksklusivitas itu sangat penting untuk kita meneliti. Terus langkah berikutnya adalah bagaimana menetapkan literatur. Nah, tujuan melihat siapa mendukung apa, yang artinya menemukan teori-teori yang bisa mendukung hasil dari teliti kita, menemukan beberapa pandangan, melihat pola pikir para teolog. Nah, kita lihat teolog sebelumnya bisa mendukung pemikiran-pemikiran kita yang kita eksplorasi nanti. Nah, saya memberikan contoh, ada teologi yang mendukung inklusivitas gereja terhadap tetapi ada juga yang mempertahankan batas komunitas iman ini. Nah, kita lihat analisis kritis literatur. Nah, penelitian tidak cukup hanya merangkum teori penelitian, yang harus membandingkan argumen, mencari kelemahan, menemukan gap penelitian. Menemukan gap penelitian ini bagaimana belum ada orang meneliti yang disebut dengan gap penelitian. Oleh sebab itu kita harus mencari tahu, kita harus analisis yang ada di dalamnya. Yang pertama itu analisis kritis literatur. Penelitian tidak cukup hanya merangkap teori, penulis harus membandingkan argumentasi. Itu yang penting, dan kelemahan-kelemahan lainnya kita harus secara sistematis, secara logis. Contoh struktur konsep utama, perspektif klasik dan perspektif kontemporer, kritik, sintesis konseptual. Nah, argumen ini sangat penting jika kita menganalisis suatu topik yang menarik di lapangan nanti. Yang kedua itu fungsi argumentasi. Nah, fungsi argumentasi untuk menjawab pertanyaan penelitian membutuhkan posisi teologis, menghasilkan kontribusi ilmiah. Jadi ini kita harus berkontribusi secara ilmiah. Nah, berikut yaitu struktur. Dalam penelitian teologi, argumentasi biasanya terdiri dari klaim, pernyataan utama yang ingin dibuktikan. Contoh, gereja harus bersifat inklusif karena kasih Allah bersifat universal. Nah, itu sangat penting. Dasar teologisnya kita bisa lihat teori yang mendukung klaim tersebut. Jadi teori-teori yang bisa mendukung kasih ini antara dua itu yang tadi saya sudah sebutkan. Nah, penalaran ini sangat penting. Penalaran ini hubungan logis antara teori dan klaim. Kita mengklaim bahwa itu bisa mendukung apa yang hasil dari penelitian yang kita teliti. Implikasi teologis ini sangat penting karena makna teologis dari hasil argumentasi. Nah, berikut adalah model pengembangan argumentasi. Tempat 3 modern argumentasi inklusif, menjelaskan konsep secara mendalam, argumentasi kritis. Terus berikut mengkritisi pemikiran tertentu. Nah, kita lanjut posisi teologis dalam dialog dan literan. Nah, ini sangat penting di kalangan kita yang bagaimana kita akan meneliti, harus memiliki posisi teologis yang jelas. Sekali lagi, teologis kita harus jelas, korelasi, terus seterusnya bisa berhubungan dengan bentuk, bisa afirmasi kritis, sintesis, atau
rekonstruksi. Itu sangat penting. Namun di posisi ini sebagai peneliti itu harus bagaimana berargumentasi, membangun rumah, fondasi itu sangat penting. Integrasi kerangka teoritis dan argumentasi. Hubungan keduanya dapat diibaratkan. Nah, dapat diibaratkan ini sama seperti saya sudah ucapkan bahwa kerangka teoritis itu ibaratkan fondasi rumah dan argumentasi itu bangunan rumah. Itu yang saya sudah ibaratkan. Alur konsep, literatur kritis, sintesis, argumentasi, posisi teologis itu sangat penting. Nah, keseluruhan, kita lihat secara keseluruhan dan secara itu sangat penting. Yang saya sudah jelaskan itu penting bagi kita semua. Nah, sekian video dari saya, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Dan kesimpulan dari saya, pengembangan kerangka teoritis dan argumentasi adalah tahap yang sangat penting dalam penelitian teologi konseptual. Pada tahap ini kita sebagai manusia membangun pemikiran teologis, berdialog dengan tradisi, terus mengembangkan analisis kritis. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.